Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindari kerumunan. kurangi mobilitas. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita fokus kepada Tuhan. Kita bawa syukur kita kepadanya. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu sangat baik buat setiap kita. Kita datang kepadanya memuji dan menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik padamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami.
Engkau selalu menolong setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari bawa korban syukurmu, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Hari ini kami membawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi ku bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami limpah dengan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menemani kami, Engkau tak pernah melupakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih khususnya sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada. Anugerah-Mu sangat cukup buat setiap kami Tuhan. Shikaralayara matakarayara masih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, tak pernah terlambat pertolongan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sangat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan masih banyak hal-hal yang tanpa kami sadari. Itu semua berkat-Mu, itu semua anugerah
kami hanya memandang sejauh mata kami. Tapi anugerah-Mu melebihi segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih khususnya minggu ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Mata-Mu tertuju kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah hati kami hari ini berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kami naikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pemazmur berkata, segala yang bernafas, mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita bernafas, kita memuji Tuhan. Kita katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan sama-sama, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Karena Tuhan menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Kita punya Allah yang kuat. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah, sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami amini Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin.
Haleluya. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Sekali lagi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percaya. Bersamamu selalu ada harapan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkaulah andalan kami satu-satunya. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat kami tidak mampu, sudah tak mampu, kami percaya hanya Yesus. Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Engkau mampu menolong kami Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan kami Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kepada hamba-Nya saya persilakan waktu dan tempat. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya mujizat-Mu itu nyata. Kami sudah bisa lihat, rasakan dalam kehidupan ini. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini di mana kami masih boleh bersekutu dengan Engkau. Biarlah kami terus belajar untuk menyenangkan-Mu di sepanjang hidup ini. Kuatkan, teguhkan lebih kami ya Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas sederhana ini mau belajar untuk melayani-Mu, mau belajar untuk menjadi berkat. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini dalam menyampaikannya. Dan setiap yang mendengar ya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan, ketaatan untuk berjalan dalam kehendak Bapa. Karena kerinduan kami menyenangkan-Mu dan menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pagi ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya tahu ini semua anugerah-Nya. Dan saya dilayakkan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan semua jemaat yang telah siap juga untuk mendengar dan melayakkan saya di sini. Saya tahu itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya pandai, bukan karena saya mampu, tapi kasih karunia-Nya. Mungkin sudah ada 2 tahun atau lebih saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang di tempat ini. Dulu kan sudah pernah, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ya, memang kalau tidak salah, 1 tahun yang lalu, Cik Nopi pernah datang beritahu kepada saya agar saya juga menyampaikan firman Tuhan di sini. Tetapi pada waktu itu saya menolak. Terus terang saya menolak. Saya katakan, saya belum siap Cik, cari yang lain aja. Kenapa saya menjawab seperti itu? Karena saya berpikiran pada waktu itu begini, untuk apa saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya sendiri tidak mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Itu pada waktu itu. Saya sampaikan firman Tuhan, saya kira orang tidak akan percaya, orang tidak akan diberkati. Begitu pemikiran saya saat itu. Karena hidup saya sendiri tidak mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Sehingga itu alasan saya sebetulnya dalam pikiran saya. Sehingga saya menyampaikan secara halus kepada Cik Nopi bahwa saya ini tidak siap. Tetapi dengan berjalannya waktu, apalagi pada musim pandemi saat ini ya, kita tahu kita banyak di rumah, kita banyak waktu beribadah kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa. Dan itu sering saya lakukan, kalau boleh saya katakan tiap hari saya melakukannya, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sekalipun saya melakukan itu, saya merasakan kegelisahan,
ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Sehingga pada suatu saat saya berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa, sudah memuji dan menyembah. Tetapi kenapa ketakutan, kekhawatiran ini ada terus dalam hidup saya? Saya terus mohon kepada Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan? Tetapi berulang-ulang saya berdoa seperti itu waktu tengah malam. Tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Terus pada suatu malam, saya begini. Tuhan, mungkin Tuhan menghendaki saya terlibat di dalam pelayanan di GKI Elim. Kalau memang Tuhan menghendaki, saya siap. Tetapi berikan aku tanda. Kalau ada dari GKI Elim yang mengajak saya kembali untuk terlibat dalam pelayanan, berarti itu kehendak-Mu. Itu waktu itu doa saya kepada Tuhan. Karena apa? Selama ini, selama saya diminta Cik Nopi dulu waktu terlibat pelayanan itu, ketika saya menolaknya, saya merasa bersalah. Saya merasa ada seperti yang kurang, pokoknya seperti ada hal-hal yang tidak menyenangkan di hati ini. Membuat saya itu sepertinya gelisah, takut, khawatir. Dan akhirnya pada bulan Maret kalau enggak salah, setelah saya berdoa demikian kepada Tuhan, bulan Maret yang lalu, Pak Dono minta kepada saya, Pak sini sebentar. Waktu itu pagi ini mau ibadah, saya diajak ke ruang anak di sana. Terus Pak Dono bilang begini, Pak Gembala meminta saya agar Pak Syaan terlibat kembali di pelayanan di GKI Elim. Loh, saya itu kaget. Loh, saya ini yang saya nantikan. Loh, kok ini? Terus langsung saya bilang sama Pak Dono, siap Pak, karena ini jawaban doa saya. Saya bilang gitu. Ini jawaban doa saya. Dan saya percaya Pak Gembala juga mungkin sudah berdoa untuk itu. Dan ini kehendak Tuhan. Pak Gembala hanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan melalui Pak Dono. Disampaikan kepada saya. Dan saya percaya inilah jawaban doa saya sebetulnya. Dan sejak itu kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran saya hilang. Saya sukacita, damai, sejahtera rasanya. Loh, kok jawabannya kok begini? Dalam arti maksud itu menyelesaikan kegelisahan, ketakutan yang ada di dalam hati saya kok ini hanya disuruh terlibat saja di pelayanan ini. Hilang semuanya. Akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini sampai saat ini. Dan dilayakkan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja. Saya bahkan, pikiran saya pada waktu itu paling ya terlibat dalam pelayanan ya seperti ini aja, paling menyampaikan firman Tuhan gitu. Sekali-sekali. Tetapi tidak itu saja. Bahkan saya dilibatkan itu ikut kerja di kantor. Loh, saya, ya Tuhan, aku yang begini ini kok masih dilayakkan. Aku ini penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Akhirnya saya benar-benar bersyukur dan saya siap karena ini kehendak Tuhan. Oleh karena itu,
Saya juga mohon tetap dukungan doa daripada Bapak Gembala, semua jemaat ya, untuk agar saya terus kuat di dalam melayani Tuhan. Sekarang kita masuk kepada firman Tuhan ya. Ketika saya bergumul untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk pagi ini, saya mendapat dua hal. Waktu itu tengah malam, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tanggal 30 Mei saya dilayakkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Apa pesan-Mu ya Tuhan untuk umat-Mu ini? Siapakah aku ini dilayakkan untuk menyampaikan? Kalau memang Tuhan sudah menghendaki saya untuk alat-Mu, beritahu Tuhan. Saya bergumul. Sampai waktu itu subuh lah, hampir 3:30 pagi. Berdoa, selain memuji Tuhan, menyembah, saya minta pada Tuhan. Tetapi apa? Tidak dapat apa-apa. Saya tidak ada suara atau dalam pikiran tidak ada. Sampai aku ngantuk pagiku 3:30. Saya bilang gini, ya Tuhan saya sudah ngantuk ini. Kalau Tuhan belum memberikan kepada saya, ya gak apa-apa. Mungkin besok atau besok lusa, saya bilang gitu. Terus saya tidur dulu ya Tuhan. Saya pergi tidur, begitu saya baringkan, saya berbaring gini, langsung di pikiran saya ada dua hal. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Seperti satu kalimat gini, lurus tulisan. Mengucap syukur dalam segala hal. Terus di bawahnya, indah rencanamu. Loh, aku belum tidur masih baringkan gitu. Mengucap syukur dalam segala hal. Di bawahnya, indah rencanamu. Loh, terus aku buang. Saya bangun. Ini maksudnya apa Tuhan? Kok ada mengucap syukur dalam segala hal? Dan di bawahnya indah rencanamu. Apakah ini yang harus saya sampaikan? Terus saya teringat mengucap syukur dalam segala hal ditulis di 1 Tesalonika 5. Oh ini Tuhan yang harus saya sampaikan. Dan yang kedua itu indah rencanamu Tuhan. Ini lagu pujian, indah rencanamu. Berarti ini Tuhan pesanmu. Wah aku langsung bangun, wis tak tulis dulu gitu. Saya tulis biar enggak lupa besok. Tak tulis. Ini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin hal ini sudah terbiasa kita dengar ya. Mungkin sangat sederhana. Dan saya percaya kita semua sudah tahu hal ini. Jadi ini bukan hal yang baru lagi, mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi bagi saya, karena ini adalah pesan Tuhan, sesederhana apapun, saya tetap menyampaikan ini. Dan saya percaya, Tuhan pasti memiliki sesuatu atau rencana sesuatu tentang ini. Jadi saya beri judul, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itu ditulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hari-hari ini mayoritas manusia sedang mengalami rasa ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran seperti yang saya alami. Yang seperti alami sebelumnya yang saya ceritakan tadi. Karena apa? Karena COVID, pandemi yang saat ini kita tahu semua. Karena dampak COVID ini begitu luas. Menjangkau sampai ekonomi, pendidikan, demikian juga untuk kesehatan dan sebagainya. Begitu merajalela di seluruh dunia ini.
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini memang tidak mudah di tengah badai kehidupan seperti saat ini. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah. Kita mau berjalan dalam kehendak Allah atau kehendak manusia. Di 1 Yohanes 2 ayat 17 ditulis begini. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita diberi dua pilihan. Mengikuti keinginan dunia ini atau daging, atau mengikuti kehendak Allah. Itu pilihan, hanya dua diberikan kepada kita. Sekarang kita ikuti satu contoh, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita sudah tahu semua ya cerita ini. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka juga mengalami ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Sekalipun mereka disertai oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan. Dan mereka diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu mengikuti kehendak Allah atau mengikuti keinginan daging. Dan mereka memilih mengikuti keinginan daging. Dan akhirnya timbullah persungutan. Jelas sekali itu ya contoh bangsa Israel ini. Karena mereka mengikuti keinginan daging, bukan mengikuti kehendak Allah. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Dan akibat persungutan itu apa? Mereka dibinasakan semua. Hanya 2 orang yang diselamatkan, yaitu Kaleb dan Yosua. Itu ditulis di Bilangan 14 ayat 29-30. Jadi bersyukur salah satu yang paling ditekankan untuk dilakukan setiap umat Tuhan. Karena itu adalah kehendak Allah. Karena bersyukur sama dengan memuliakan Tuhan. Sama dengan menyukakan hati Tuhan. Mungkin kita semua masih ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Secara manusia ini mustahil atau tidak mungkin. Tetapi kenyataannya mujizat terjadi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu? Mari kita baca di Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengucap syukur. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Masih ada 7 roti, masih ada beberapa ikan. Sekalipun itu tidak ada artinya untuk orang sebanyak itu, untuk orang 4.000. Tapi masih mengucap syukur. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan itu, mujizat terjadi. Bagaimana dengan kita pada saat ini?
Maukah kita bersyukur dalam kesulitan kita, dalam kekurangan kita, dan penderitaan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita agar kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena itu adalah kehendaknya. Itu pelajaran yang perlu kita pegang di dalam kehidupan ini. Selama kita mau ikut Yesus. Mengucap syukur, bersyukur terus. Kenapa Rasul Paulus menulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Setelah saya pelajari, mulai beliau bertemu Tuhan Yesus dan diubahkan menjadi rasul. Selama pelayanannya yang penuh tantangan, penuh dengan masalah, bahkan penuh penderitaan, Rasul Paulus tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah memberontak seperti bangsa Israel. Rasul Paulus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan selama mengikut Kristus. Rasul Paulus bisa melewati semua masalah dalam hidupnya bersama dengan Yesus dengan berdoa, memuji Tuhan, dan bersyukur. Salah satu contoh yang bisa kita teladani dari Rasul Paulus ketika beliau menghadapi masalah adalah ketika Rasul Paulus dipenjara di Filipi. Itu hal yang sangat sulit bagi seorang manusia, kalau secara manusia. Kenapa? Kakinya sudah diborgol, dipasung, dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Itu ditulis di Kisah Rasul 16:24 sampai 26. Rasul Paulus bersama dengan Silas waktu itu. Dan apa yang mereka lakukan di dalam kondisi seperti itu? Mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Sehingga terjadilah gempa yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah dan pintu penjara terbuka. Jadi di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita ini, mari kita lebih tekun lagi di dalam doa, pujian, dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Di dalam semua masalah, dalam semua persoalan, kita tidak bisa mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi di dalam Tuhan, tiada yang mustahil. Kita juga perlu mengingat kembali bahwa ucapan syukur ada juga yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita baca di Lukas 18 ayat 11-12 ditulis begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Kenapa ucapan syukur orang Farisi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena orang Farisi ini melakukannya untuk dirinya sendiri. Untuk meninggikan dirinya. Itu berarti sombong. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sebetulnya harus untuk meninggikan Tuhan. Sebab di Kolose 3 ayat 23 ditulis. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi
Sederhana sekali ya, mengucap syukur, bersyukur dalam keadaan apapun. Dan di sini saya tulis, saya akhiri sebagai penutup. Kita buka Mazmur 50 ayat 14a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan ayat 23a ditulis, Mazmur 50 ayat 23a, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi ini dengan singkat dan sederhana. Bersyukur, terus bersyukur apapun yang terjadi. Seperti Rasul Paulus sekalipun dirantai itu, memuji-muji Tuhan. Bisa enggak kita belajar itu? Belajar bersyukur. Itu yang saya dapatkan untuk saya bagikan pada pagi hari ini. Dan satu lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi ya, indah rencanamu Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu punya rencana yang indah bagi setiap kita. Tidak ada rencana kecelakaan, binasa di dalam Tuhan. Tapi damai sejahtera, kemuliaan terus akan dilimpahkan bagi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau
tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, yang telah selalu menyertai kami di dalam kehidupan ini. Kami tahu Engkau sangat baik. Engkau telah buktikan kebaikan-Mu di kayu salib. Tanda kasih, tanda pengorbanan itu membuat kami hidup. Dan Engkau layakkan menjadi umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau berfirman, Engkau senantiasa mengasihi, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu dengan segala keterbatasan, kesederhanaan ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau melanjutkan dalam pribadi masing-masing, untuk senantiasa selalu hidup menurut kehendak-Mu. Ajari kami, bimbing kami, agar kami hidup menuruti kehendak-Mu ya Bapa di surga. Karena kami sadar, kami masih punya banyak kekurangan, kelemahan dalam hidup ini. Kami serahkan semua kepadamu. Ketakutan, kekhawatiran, apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, dan kami tidak lupa berdoa untuk Pak Dono, Bu Dono yang tidak bisa hadir kesempatan ini. Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman-Nya berkata, mengucap syukur selalu dan bersukacitalah. Tidak dapat ditampik, setiap orang terkadang takut, khawatir, manusiawi.
Tapi satu perkara, jangan tinggal di dalam ketakutan dan jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sekian waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa ketika perasaan hati, pikiran kita ini gelisah, khawatir, cemas, takut, yang terus itu ada. Lah, tubuh ini akan memproduksi hormon yang namanya kortisol. Nah, itu akan melemahkan dari pertahanan tubuh kita. Orang yang stres, apalagi depresi, itu akan mengalami sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia bersukacita, ketika dia banyak tersenyum dan tertawa, firman-Nya mengatakan hati yang gembira adalah obat, bahkan obat yang manjur. Karena ketika seseorang itu mengucap syukur dan berbahagia di dalam kelemahan ataupun kekurangannya, tetapi sukacita kebahagiaan itu akan mendorong tubuh ini memproduksi hormon dopamin. Anda bisa searching, bisa cek itu dopamin dan kortisol. Dan ketika dopamin itu muncul dan mendominasi daya tahan tubuh Anda, imun Anda, itu menjadi kuat. Sehingga itu diperlukan hari-hari ini, terlebih lagi di tengah-tengah situasi pandemik, Anda harus bersukacita. Anda harus bersyukur dan berbahagia. Karena dopamin itu akan terproduksi dan juga menjadi proteksi bagi setiap kita. Tapi ketika Anda cemas, Anda susah, Anda sedih, Anda stres, bahkan depresi, hari yang indah sekalipun itu kelihatan mendung dan menjadi buruk. Pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi oleh karena firman-Nya. Dan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu peduli. Dan kasih setianya kepada setiap kita tidak pernah berubah. Saya sedikit mengutip dari Mazmur Daud di pasal 139. Perhatikan baik-baik. Jangan takut, sekali lagi bersyukurlah senantiasa dan bersukacitalah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Ini sesuatu yang indah. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ketika kita menyadari siapa kita, dalam pandangan dan di hadapan Allah, engkau dapat berkata, tenanglah jiwaku. Engkau dapat berkata, engkau enggak perlu gelisah. Engkau enggak perlu cemas, engkau enggak perlu khawatir. Karena Dia selalu menyertai, Dia mengurung kita. Tangannya di atas kehidupan kita. Dia melindungi. Dia memberkati. Bersukacitalah. Bahkan dikatakan kegelapan saja itu seperti terang. Seperti siang saat kita terus ada melekat kepadanya. Ada satu lagi Mazmur 91 yang sangat memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Satu syarat, ketika kita melekat kepadanya, maka ia akan meluputkannya, ia akan membentengi kita. Dan ketika kita berseru, dia bersegera menjawab, dia menyertai kita di dalam kesesakan. Dia akan meluputkannya, bahkan mempermuliakan kita. Terus tetap bersyukur, bergembira, bersukacita, supaya tidak memproduksi hormon kortisol yang merugikan. Tetapi hormon dopamin yang dominan, sehingga itu menjadi kesehatan bagi setiap tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, obat yang menyembuhkan. Amin. Terus bersukacita, jangan cemas, jangan dipikirin. Gitu. Ada kesesakan, ada. Firman-Nya berkata, di dalam kesesakan pun dia menyertai. Jadilah damai. Karena dia telah berikan kepada kita, kepadamu kutinggalkan damai sejahtera-Ku kepadamu. Amin. Yuk lihat kanan kiri dulu belakang. Ketawa, sekalipun enggak kelihatan enggak apa-apa, tapi kan secara face kelihatan ya. Orang marah sama orang ketawa itu ya. Ya. Yang ketawanya banyak, dopaminnya ya banyak ya, tapi jangan jalan di trotoar sendiri sambil ketawa-ketawa terus ya. Jangan. Mari kita bangkit berdiri. Yuk mari kita naikkan. Yuk kita bersukacita ya. Orang yang jarang tertawa harus belajar tertawa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yuk kita bergembira supaya hormon dopamin itu kita produksi lebih lagi. Meningkatkan imun kita. Karena hati yang gembira adalah obat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anda jangan canggung, karena mungkin sudah lama tidak bergembira ya. Ada perkataan begini, tertawalah karena tertawa itu gratis. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kalau nanti dilarang Anda tertawa ditangkap loh. Ayo mari kita bersukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berkati kanan kiri dengan senyum, dengan tertawa. Engkau sehat, engkau bahagia, engkau kuat. Tuhan Yesus bersamamu. Haleluya. Yes. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu luar biasa dalam setiap hidup kami. Ajar kami lebih lagi untuk percaya untuk segala berkat pelindungan-Mu yang hebat di dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Dengan tangan kanan-Mu Engkau memegang kami, menuntun kami, membawa kami melewati pertandingan kehidupan dan sampai kepada kemenangan yang Kau sediakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala perkara. Dan terus bersukacita senantiasa. Karena itu yang Kau kehendaki dan menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami bersandar bergantung harap kepadamu, mengandalkan Engkau. Dan pada saat kami sekalipun ada di dalam kesesakan, kami berdoa. Engkau bersegera untuk menjawab dan menolong setiap kami. Engkau memberkati dengan berkat kesembuhan ilahi-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang sedang sakit. Ada Bapak Ibu Dono, ada Ibu Ruth. Semua Tuhan tanpa terkecuali yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh karena bilur-bilurnya mereka Engkau sembuhkan. Oleh karena kuasa darah-Mu yang menutup bungkus, setiap kami ada dalam perlindungan-Mu yang teguh. Engkau jauhkan dari yang jahat, tetapi berkat senantiasa di dalam damai sejahtera-Mu melingkupi hidup kami. Firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Di tanah hati kami yang paling gembur dan paling subur, sehingga terus bertumbuh berakar kuat, berdaun hijau dan berbuah-buah tetap. Sebagaimana Engkau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini di tempat ini, Engkau juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang sedang mengikuti online. Juga mereka yang sedang merayakan hari bahagia di hari ulang tahun kelahiran untuk yang sekian kalinya di bulan Mei. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan mereka dan Engkau tunjukkan. Engkau bawa mereka menikmati, mengalami, dan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang sedang susah Engkau hiburkan. Yang cemas, yang gelisah, khawatir, dalam ketakutan, Engkau memberikan keberanian untuk menghampiri tata-Mu yang kudus sehingga mereka mendapatkan pertolongan. Kami sehat, kami kuat. Roh, tubuh, jiwa kami Engkau sudah sehatkan. Berkat-Mu senantiasa melimpah. Roh kami perkasa. Dan secara finansial Engkau beri kelimpahan. Setiap apa yang kami kerjakan Engkau berkati, Engkau buat berhasil.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kembali kepadamu. Jikalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, malaikat-Mu menatang, menyertai pulangan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat. Sekali lagi dan sekali lagi, terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, setiap kita yang telah mengalami kepenuhan dan menerima segala berkat-Nya, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.